Yang pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah, di mana Allah telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita, dari hal yang kita minta maupun dari hal yang tidak kita minta. Allah mencukupkan semuanya, mulai nikmat yang kecil sampai nikmat yang besar, Allah cukupkan kepada kita semuanya. Maka pada malam hari ini saya dan khususnya diri saya, dan mari kita semuanya hendaklah menggunakan nikmat yang sudah Allah berikan itu dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak tahu kapan Allah akan mencabut nikmat itu dari diri kita. Yang paling akan kita menyesali suatu saat ternyata Allah mencabut nikmat yang sudah diberikan kepada kita itu ketika kita tidak lagi ingat kepada Allah. Kita sudah jauh dari Allah, lalu dengan tiba-tiba Allah mencabut semua nikmat itu. Maka berapa besar penyesalan itu jika itu benar-benar terjadi. Maka sebelum itu terjadi, marilah kita senantiasa sedikit demi sedikit, bertahap demi bertahap, kita terus mengingat Allah, terus kembali dalam mungkin 1 minggu ini kita khususkan waktu kita, kita sudah berazam, kita sudah berjanji kepada Allah bahwa Sabtu malam minggu ini kita akan berkumpul, bukan berkumpul untuk membahas hal yang remeh-temeh, tetapi kita berkumpul di sini untuk mengingat Allah, untuk mengingat kembali ayat-ayat Allah. Karena kalau kita tidak mengingat kembali ayat-ayat Allah, suatu saat hati kita jauh dari ayat Allah, hati kita lalu jadi keras. Dari hati yang keras itulah nanti kita akan semakin jauh. Saat saudara kita mengingatkan kita terhadap Quran, saudara kita mengingatkan kita kepada Rasulullah, karena hati kita sudah terlalu keras, ya tertolak. Maka hari ini kita senantiasa berupaya Sabtu malam minggu jamnya jam 8 kita mulai kan gitu. Kita usahakan sekuat-kuatnya kita mengaji Al-Quran ini dalam kajian gelombang remaja Purworejo 1 ini. Untuk kedua kalinya, mari senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita, memanjatkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan para penerus beliau yang senantiasa meneruskan dakwah ini, senantiasa menjaga dakwah ini, senantiasa agama ini berhasil disampaikan dari generasi satu ke generasi yang berikutnya dengan tanpa suatu kekurangan apapun. Ya, mungkin pada malam hari ini kita akan membahas suatu tema yang di pusat juga sudah dibahas dan dikeluarkan brosurnya, dan tema itu untuk kondisi saat ini sesuatu yang cukup penting. Maka pada malam hari ini kita duduk di sini, kita kembali mengkaji tema itu. Semoga dengan kajian ini kita senantiasa bisa berusaha mengamalkan sedikit demi sedikit. Saya presentasikan dulu.
Untuk slide-nya sudah tampil? Ya, sudah ya? Ya, tema pada malam hari ini adalah merajut ukhuwah Islamiyah. Mari kita awali untuk kajian kita Quran surat Ali Imran-nya ayat 103. Monggo dibantu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi nikmatihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-Nya padamu agar kamu dapat hidup. Kita awali kajian ini dengan Quran Ali Imran ayat 103-nya. Sebelum kita bahas Ali Imran ayat 103-nya, kita mengenal dulu tentang ukhuwah Islamiyah. Jadi di dalam agama kita agama Islam ini punya konsep yang mungkin tidak ada di agama-agama lain ataupun di suatu organisasi atau golongan yang lain. Jadi dalam agama kita mengenal ukhuwah atau suatu ikatan atau suatu persaudaraan. Dijadikan kita satu dengan yang lain jadi sebuah saudara karena ada ikatan yang kuat di situ. Makanya dinamakan ukhuwah Islamiyah, berarti persaudaraan itu diikat oleh yang namanya agama. Diikat dengan namanya akidah. Suatu tali yang di surat Ali Imran dikatakan tali agama Allah, yang dimana Allah sudah berjanji barang siapa yang berpegang teguh pada tali agama Allah itu tidak akan mungkin tersesat, tidak akan mungkin menderita, dan tidak akan mungkin menemui sesuatu hal yang buruk. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah lah yang menciptakan kita. Allah tahu apa yang dibutuhkan kita. Allah tahu bagaimana seorang manusia itu harus bersikap supaya satu dengan yang lain itu menjadi baik. Maka karena Allah tahu apa yang diperlukan, Allah turunkan yang namanya agama ini. Agama inilah yang nanti yang menjadi pedoman kita. Kemana kita harus melangkah, kemana kita harus beribadah. Semuanya harus mengarah ke situ, ke agama. Kalau kita maka dalam Quran surat Ali Imran ayat 103 kita diingatkan oleh Allah, wahai manusia, kalian harus berpegang teguh pada tali agama Allah ini. Jangan sekali-kali bercerai-berai. Kalau nanti bercerai-berai, tidak mau
berpegang kepada tali agama Allah, nanti manusia itu akan kembali kepada suatu masa yang dimana agama tersebut belum diturunkan. Singkat ceritanya masa jahiliyah gitu. Kenapa agama ini diturunkan? Salah satunya ya supaya manusia itu terlepas dari masa jahiliyah. Lalu Allah memberikan agama ini dengan berbagai macam apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak boleh kita lakukan, itu supaya mengarahkan kita kepada kebaikan, bukan mengarahkan kita kepada masa dahulu, masa yang peraturannya itu dari hasil pikirannya manusia, dari hasil kekuasaannya manusia. Karena manusia saat itu berkuasa, dia punya peraturan yang harus dijalani. Entah itu menyiksa orangnya itu atau enggak, yo sing penting aku kuasa. Tetapi kalau di agama Islam enggak seperti itu. Semuanya diperlakukan sama oleh Allah. Aturan-aturannya dipermudah oleh Allah. Yang insya Allah kalau kita mengikuti itu tidak akan menjadi beban, tidak. Nah, di situ diingatkan Allah sudah menurunkan agama ini. Pegang itu. Kalau kalian tidak memegangnya, suatu saat kalian akan kembali ke masa lalu, masa jahiliyah itu. Maka di Ali Imran itu dikatakan, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masuk masa jahiliyah tersebut satu dengan yang lain itu bermusuhan. Musuhannya bukan hanya sekedar kata, tapi sampai pertumpahan darah. Musuhan hanya sekedar kata mah, mungkin suara. Tetapi permusuhan yang dimaksud di ayat ini, permusuhan yang begitu mengerikan. Yang dimana masa itu nyawa kita itu nggak berharga. Koncone ada yang bunuh, genti bunuh. Merasa tidak terima, bunuh genti. Terus seperti itu, terulang. Sampai tidak bisa putus. Karena apa? Karena rasa kebencian satu dengan yang lainnya sudah terlanjur tinggi sekali. Maka permusuhan itu langgeng, nggak bisa putus, hingga suatu masa akhirnya diutuslah Nabi Muhammad kan gitu. Lalu di Ali Imran itu dikatakan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi satu dengan yang lain itu bersaudara. Ada ikatan. Dan ikatan itu ikatan yang kuat. Yang enggak ada hubungan darah. Yang enggak ada hubungan nasab. Mungkin saat itu enggak ada hubungan nasab, enggak ada hubungan darah, enggak ada hubungan suku itu, enggak saling kenal, enggak saling bersaudara. Tetapi dengan agama Islam datang, konsep ukhuwah Islamiyah datang, walaupun sukunya beda, walaupun nasabnya beda, entah itu kaya, entah itu miskin, entah itu warna kulitnya hitam atau putih, kalau kamu tahu tentang Islam, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalian bersaudara. Jadi sedulur. Bukan hanya lagi sekedar teman, tapi langsung jadi saudara. Lalu di ayat itu dilanjutkan, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Jika Allah tidak menurunkan agama Islam ini, jika Allah tidak menurunkan Nabi Muhammad pada saat itu, mungkin kebencian tadi, permusuhan satu dengan yang lainnya, itu akan
terus terjadi sampai ke generasi yang sekarang mungkin. Kalau seandainya Allah tidak menurunkan agama ini. Maka perkataan di Ali Imran itu menunjukkan bahwa nikmat Allah yang begitu besarnya yang hari ini kita rasakan. Salah satunya kita rasakan karena apa? Karena agama Islam ini bisa tersampaikan ke banyak orang, lalu dengan konsep ukhuwah Islamiyahnya ini satu dengan yang lainnya jadi bersaudara. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Ya, itu Quran surat Ali Imran yang 103-nya. Ya, kita sedikit bahas tentang ikatan dulu. Jadi saat masa jahiliyah satu dengan yang lainnya itu juga sama-sama punya ikatan. Tetapi ikatan saat itu satu dengan yang lainnya kebanyakan adalah karena kepentingan pribadi. Jadi karena ingin mungkin usaha, ingin mencari uang, mencari dinar dan dirham, satu dengan yang lainnya kerjasama, akrab, jadi sahabat, karena ingin target jabatan ataupun nama besar, mereka mampu berkumpul bersatu. Tapi atas dasar apa? Atas dasar kepentingan pribadi. Yang kedua, juga saat masa jahiliyah mereka juga punya ikatan. Ikatan apa? Salah satunya kepentingan kelompok. Di masa jahiliyah, di mana kepentingan yang namanya suku itu saat itu sangat tinggi sekali. Kehormatan suku, kehormatan trah atau bani, bangsawan atau tidak bangsawan, itu saat itu tinggi sekali. Maka salah satu contoh yang sering dijadikan contoh itu adalah suku Aus dan suku Khazraj. Dua suku ini kebenciannya yang begitu besar, di mana satu dengan yang lain itu dari generasi ke generasi mesti saling bunuh-membunuh. Suku Aus ketemu suku Khazraj, ada kesempatan untuk membunuh, dibunuh. Begitu sebaliknya, suku Aus ketemu kesempatan suku Khazraj untuk dibunuh. Dan terus berulang terus. Hingga suatu saat ternyata agama Islam itu datang. Kedua suku ini ternyata sama-sama masuk agama Islam. Kedua suku ini masuk agama Islam. Saat mereka mau bertengkar, mereka diingatkan. Apa kalian mau kembali ke masa jahiliyah, kan gitu Rasulullah. Sedangkan kalian ini, di mana kalian sudah masuk agama ini seharusnya kejahilian kalian semua itu sudah ditinggalkan. Konsep agama ini tidak seperti itu. Maka saat agama itu datang menyentuh hati suku Aus dan suku Khazraj, kebencian yang begitu besarnya dengan konsep ukhuwah Islamiyah ini, akhirnya mereka bersatu, sama-sama membela agama Allah. Nah, saat itu di masa jahiliyah ikatan yang namanya suku itu kuat sekali. Yang ketiga, ada juga ikatan karena kepentingan wilayah. Jadi karena ingin menjajah, atau karena aku podo-podo Mekah kae wong Madinah wis beda. Jadi persaudaraane mergo kotane podo. Ataupun karena ingin
menjajah wilayah yang lain. Jadi ini kumpul bareng. Yang keempat juga ada ikatan, salah satu yang besar juga karena kultur nenek moyang. Jadi karena zaman dahulu udah Lata dan Uzza itu dianggap sebagai Tuhan, sebagai dewa. Kok ada agama yang datang mengatakan Lata dan Uzza itu berhala, mereka sangat marah. Mereka bersatu padu, berusaha menjatuhkan Nabi Muhammad, berusaha membunuh Nabi Muhammad. Itu juga ada ikatan. Tapi ikatan yang saat itu mereka lakukan, itu ikatannya terbatas. Kalau pribadi giliran kepentingannya sudah selesai, putus. Kalau kelompok wis beda suku, wis kudu sedulur. Kalau wilayah wis beda kota, beda wilayah jajahan, wis ora ikatannya putus itu. Begitu pula kultur. Karena kulturnya banyak, nenek moyangnya satu dengan yang lain berbeda. Ada batasannya. Nek sing kene Lata, di sana Uzza, ya wis ikatannya wis putus. Itu ikatan yang masa jahiliyah, yang ikatan selain ukhuwah Islamiyah. Lalu bagaimana ikatan yang sekarang kita pelajari ini? Jadi ikatan yang sedang kita pelajari hari ini, yang namanya ikatan ukhuwah Islamiyah ini menembus batas. Menembus batas apa? Wilayah. Kalau tadi hanya aku ikatannya mergo satu kota Mekah, ya wis keluar Madinah, wis ikatannya segitu, udah putus. Tapi kalau ikatan ukhuwah Islamiyah ini, walaupun negaranya beda, negara kita beda, terus wilayah kota kita beda, itu tetap akan ada ikatannya, tidak putus dan tidak boleh putus. Begitu pula kalau ikatannya karena nasab juga sama, adalah ikatan ukhuwah Islamiyah ini harus ada yang namanya agama yang dimaksud agama Islam. Seandainya saya dengan mungkin warga Palestina, wilayah negaranya berbeda, terus tidak punya jalur darah atau jalur nasab, kalau mereka itu agamanya adalah Islam, akidahnya adalah akidah Islam, Tuhannya sama, Allah, nabinya sama, Nabi Muhammad, kitab sucinya sama, Al-Quran, maka walaupun negara jauh pun mereka adalah saudara. Itu harus kita pahami dulu sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kita punya konsep seperti itu, konsep yang dimana sama-sama penganut agama Islam, dimanapun dia berada, walaupun tidak ada ikatan nasab, itu kita adalah tetap saudara. Itu yang pertama yang harus kita pahami sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi jangan sampai terjadi kesalahan gimana? Jadi dengan sesama Muslim
dimusuhi hanya gara-gara apa? Beda organisasi, hanya gara-gara beda sekolah. Sedangkan dengan orang non-muslim kita malah melindungi, malah akrab. Sedangkan dengan saudara sendiri seagama kok malah dimusuhi. Berarti kalau kita melakukan itu, kita salah konsep. Kita gagal memahami konsep dasar ukhuwah Islamiyah ini. Nah, itu yang pertama yang harus kita pahami dulu sebagai umatnya Nabi Muhammad atau kita pemeluk agama Islam, itu kita harus paham. Nah, kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Nah, dengan pentingnya ukhuwah ini, karena ukhuwah Islamiyah ini adalah nikmat ilahiyah yang hanya dituangkan ke dalam hati hambanya yang ikhlas dan bertakwa kepadanya. Jadi kalau hari ini kita punya saudara seiman, apa yang bisa kita rasakan? Kan gitu. Ukhuwah ini nggak bisa kita nilai kalau nggak bisa kita rasakan. Aku duwe kanca akeh banget. Tapi nah kira-kira perasaanmu piye duwe kanca sedulur Islam iki piye? Wah ya ora ono bedane iki. Oh, kemungkinan kita hari ini beragama Islam tetapi belum memahami ukhuwah Islamiyah ini. Karena sebagai seorang yang beriman dan beragama Islam, ukhuwah Islamiyah ini adalah suatu kenikmatan tersendiri. Oh, duwe sedulur nang Polan Harjo, duwe sedulur di Ceper, di Ndelanggu, di berbagai daerah. Oh, ternyata dari persaudaraan ini kita tambah ilmune, tambah koncone, tambah saat kesulitan dibantu. Jika minta nasihat, ternyata saudara-saudara kita memberikan nasihat. Oh, ternyata rasanya ki senikmat itu ya. Tetapi kalau kita nggak bisa merasakan, berarti ada kemungkinan kita belum mengamalkan ukhuwah Islamiyah ini. Ibarat kita sedang berjalan sendiri-sendiri, melaku dewe, baik nggak bisa merasakan nikmatnya ukhuwah Islamiyah ini karena apa? Karena kita melakukannya dewe. Nah, agar ukhuwah Islamiyah ini dapat terus terwujud, maka ada beberapa sikap yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita tingkatkan iman dan takwa kita. Seperti di sebuah hadis Rasulullah, monggo dibantu dibacakan. Meningkatkan iman dan takwa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslimi la yatimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakiruhu at-taqwa hahuna wa yusiru ila saudarihi bihasbi imri'in minasyarri ayyakira akhahul muslim kulul muslimi ala muslimi haramun damuhu wa idduhu wa maluhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang muslim itu saudaranya muslim lainnya, tidak boleh menganiaya, tidak boleh
menelantarkannya dan tidak boleh merendahkannya. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Beliau bersabda sambil menunjuk ke dada beliau, cukuplah seseorang berbuat jahat apabila dia merendahkan saudaranya sama muslim. Setiap orang Islam terhadap orang Islam yang lain adalah haram darahnya, kehormatannya dan hartanya. Hadis riwayat Muslim. Ya, di hadis tersebut Allah mengatakan al-muslimu akhul muslim. Setiap orang muslim itu dengan orang muslim lainnya itu harus tahu bahwa dia itu adalah saudaranya. Kalau dia itu adalah saudaranya, jangan dianiaya. Sedulur dewe kok dianiaya. Kalau kita punya adik ini ya, adik kan dalam bahasa Jawa kan sedulure ae dhewe. Nek ngasih kita menganiaya adik kita itu kita sudah bisa dikatakan dicap kakak yang jelek, sedulur yang jelek. Perbuatan itu nggak pantas. Intinya seperti itu. Perbuatan itu bagi seorang muslim kalau sedulure menganiaya itu ora pantes, elek. Tidak boleh melantarkan karena suatu hal butuh pertolongan etok-etok ra mudeng wis ben, nggak boleh. Tidak boleh juga merendahkan. Maka takwa itu di sini kata Rasulullah sambil menunjuk ke dada beliau sampai sebanyak 3 kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Maksudnya takwa itu di dalam hati kita. Di dalam hati kita yang satu orang dengan satu orang lainnya ora iso ditonton secara kasat mata. Ya, kita ketemu saudara kita nggak bisa nonton hatinya, wah ini hatinya apik banget, nggak bisa. Kita nggak bisa nonton seperti itu, nggak bisa. Bisanya kita nonton ya secara lahiriah. Lahiriah itu maksudnya gimana? Ya dari bagaimana dia beribadah, bagaimana oh ternyata saya kesusahan, ditolong apa tidak, itu pun tidak bisa menjamin 100% tebakan kita itu benar. Wah kita ibadahnya apik nolong. Tapi pada hakikatnya yang tahu Allah. Sedangkan kita cuma bisa menebak lahiriahnya. Maka Rasulullah mengatakan takwa itu ada di hati setiap orang. Maka hendaklah kita memperbagus hati kita. Untuk memperbagus hati kita salah satunya dengan cara meningkatkan iman dan takwa kita. Kita sebagai seorang muslim supaya tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Ya kita salah satunya seperti ini. Qurannya dibuka, hadisnya dibuka, belajar. Dengan harapan kalau kita sudah tahu, kita bisa meningkat ke amaliyah. Harapannya. Tapi kalau kita belajar aja sudah nggak mau, harapan untuk ke amaliyah itu saya prosentasenya kecil banget. Makanya kalau kita sudah mau belajar, masih bisa diharapkan. Semoga dengan apa yang hari ini kita ketahui, hari ini esok atau yang akan datang, kita bisa mengamalkannya. Makanya salah satu mengaji itu sesuatu yang penting bagi yang tahu, bagi orang-orang yang tahu itu sesuatu yang penting. Lalu di hadis itu dikatakan cukuplah seseorang itu berbuat jahat apabila dia merendahkan saudaranya sesama muslim.
Setiap orang Islam itu terhadap Islam yang lain adalah haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hartanya. Haram hartanya maksudnya mengambil harta satu dengan yang lain dengan cara yang buruk, itu nggak boleh. Mungkin dari hadis itu nggak usah saya panjang lebarkan, insya Allah dari teman-teman sudah memahami. Kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya saja, yang nomor 2. Berusaha menempatkan saudara seiman kita sejajar dengan kecintaan terhadap diri kita. Dua hadis ya, ini sekalian dibacakan ya. Berusaha menempatkan saudara seiman kita sejajar kecintaannya dengan diri kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sekalian, sehingga dia mencintai saudaranya seperti cinta pada dirinya sendiri. Muttafaq alaih. Tarawihna fi tawadihim wa tarawumihim wa ta'atubihim kama salil jasadil wahid. Idza staka minhu udawun tada'alahu sa'irul wa'dha'i bil humma wasyahar. Kamu lihat kaum mukminin dalam berkasih sayang dan menjalin hubungan seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh mengeluhkan rasa sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan demam dan sakit. Oke. Dua hadis ini adalah hadis yang sering banget kita dengar. Insya Allah saya yakin dari semua teman-teman yang ada di Purwan Harjo, dua hadis ini mesti sudah mendengar. Kalau ngajinya lama kan nggak usah lama. Ini kan hadis yang cukup populer, cukup orang banyak tahu. Dan hadis ini tergantung tinggal kita. Bagaimana saya dan kita itu mengamalkannya. Kalau di zaman Rasulullah itu, karena para sahabat itu benar-benar tahu tentang konsep ukhuwah Islamiyah ini, kita sudah sering mendengar berbagai macam cerita bagaimana luar biasanya para sahabat mengamalkan ukhuwah Islamiyah ini. Ada yang seorang sahabat yang belum bisa makan, lalu diundang oleh sahabat, dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya beberapa hari ini belum makan. Nah, Rasulullah mengatakan, ayo, ada yang mau menjamu dia enggak? Maka salah satu sahabat, saya ya Rasulullah. Oh ya, silahkan ke tempat si A. Ternyata orang yang ingin menjamu itu, kita sudah sering mendengar cerita ini. Di rumahnya cuma tersisa satu makanan, dan makanan itu pun sebenarnya untuk anaknya. Maka sahabat tadi meminta kepada istrinya, anak kita dihibur, dinina bubukkan supaya tertidur. Ini ada saudara kita yang ibarat belum makan, mungkin lebih lapar saudara kita daripada kita ini. Mungkin hari ini kita belum makan, tetapi saudara kita ini mungkin lebih dari 1 hari, 2 hari belum makan. Karena seorang istri yang taat pada suami dilaksanakan. Lampunya dipadamkan, dibicarakan kepada tamunya bahwa ada sedikit masalah dengan lampunya, dijamu dengan makanan, dia sendiri hanya piring kosong. Tamunya intinya nggak tahu apa-apa,
keluar dari rumah itu kenyang. Rasulullah tahu, diceritakan, malaikat memberitahu Rasulullah, umatmu seperti ini. Beliau, Rasulullah tersenyum sambil sedikit tertawa karena diceritakan itu tadi. Maka Rasulullah panggil sahabat tadi, kasih makanan, bawa pulang untuk anakmu dan keluargamu. Ada lagi, kalau kita lihat dari satu cerita itu, kita sudah tahu sahabat itu memahami tentang saudara seiman itu harus diperlakukan sebagaimana mestinya. Itu gimana? Dari satu cerita itu, belum cerita yang lain. Jadi ada dikisahkan peperangan, di suatu peperangan dengan Romawi, di pasukan Islam. Salah satunya saat itu Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi pasukan muslimin yang pemberani di saat perang itu salah satunya adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Nonton dulu dari nama Ikrimah bin Abu Jahal. Bapaknya Ikrimah ini Abu Jahal. Sangat ternyata Ikrimah maju sendirian dalam pasukan Romawi berhasil dipukul tapi kena tombak dan pedang. Lalu Ikrimah air. Mau air itu ada sahabat lain butuh air, tolong air. Ikrimah dengar dan lihat, oh yang butuh air itu Harits bin Hisham. Maka Ikrimah ngomong kepada yang bawa air, berikan ke Harits bin Hisham. Nanti kalau dia sudah minum, baru kamu balik ke sini minum. Ini minum itu apa jawaban? Enggak, kamu dulu nya ke Harits bin Hisham. Baru sampai ke Harits bin Hisham, yang butuh air, namanya Ayas bin Abi Rabi'ah. Air, tolong air. Harits bin Hisham yang tadinya mau minum nggak jadi. Kepada itu saudara ada yang dulu, nanti kalau sudah minum nanti mari ke sini. Sahabat bawa air ya, tapi iki ngopot pertanyaannya kan seperti itu. Akhirnya ya udah dilaksanakan apa yang akan ke Ayas bin Rabi'ah. Baru sampai sana ternyata sahabat mati syahid. Lalu segera pergi ke Harits. Ternyata gak meninggal, mati syahid. Mati syahid.
ketiga orang ini semuanya butuh air, tetapi kalau kita lihat ceritanya secara nalar manusia gimana? Hari ini kita dengar cerita seperti ini gimana? Air yang saat itu menjadi jalan hidupnya loh. Pertaruhan adalah nyawa sendiri-sendiri. Tinggal minum, lalu ke saudaranya kan begitu tuh. Yang ternyata beda, benar-benar paham yang saudara seperti sendiri. Saudara seiman seperti cinta pada sendiri. Mereka mendahulukan saudaranya. Wis kono sik. Yang satu yo wis kono sik. Hari ini kita kalau mendengar cerita ini rasanya piye? Generasi awalnya Rasulullah itu seperti itu. Bahkan untuk nyawa mereka sampai mereka berani mempertaruhkan untuk saudaranya. Nah, hari ini kita apa? Kita nggak usah jauh-jauh. Kita mungkin nggak usah jauh-jauh. Kita mulai dari yang kecil, mari kita lakukan. Lalu yang ketiga, mewujudkan saling mengerti, saling memahami, dan saling menolong. Tolong dibacakan hadisnya, Mas. Mewujudkan saling mengerti, memahami, dan menolong. Man nafasa al muslim kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa may yassara ala mu'siri fid dunya yassara Allah alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara ala muslimi fid dunya satara Allah alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni abadi maka na'budu fi auni akhi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa meringankan satu kesusahan orang muslim dari kesusahannya di dunia, maka Allah akan meringankan satu kesusahannya dari kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan di dunia, Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutup aib orang muslim di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu suka menolong saudaranya. Hadis Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan lafaz baginya. Hadis ini sering sekali saya pakai dalam materi saya di beberapa materi itu. Hadis ini sering sekali muncul. Ya, maka hari ini kita ulangi lagi. Semoga hasilnya ini ya. Karena hadis ini sangat penting bagi kita, itu sangat penting. Jadi itu saling mengerti, saling memahami, dan saling menolong. Supaya apa? Ikatan ukhuwah kita sesama saudara kita itu bisa bagus, bisa terwujud dengan bagus. Salah satunya ini. Karena hari ini kita berkumpul kepada orang yang beda sifat, beda watak, beda kebiasaan, beda pola pikir. Pada saat seperti itu, ya kita harus bisa mengerti dan bisa memahami teman kita satu dengan yang lain.
teman kita satu dengan yang lain. Bagaimana jika ada suatu masalah, bagaimana kalau mereka sedang susah, kita harus ngerti, koncoku lagi kesusahan. Mulai mana aku duwe solusi nih sebenarnya. Solusi nih koncoku ki aku isoh nangani ya. Maka kita sebagai saudara muslim, kalau bisa ya ditolong kesusahan nih. Toh pada hakikatnya saat kita menolong kesusahan saudara kita, itu kita sedang menabung apa? Menabung Allah juga akan menolong kita. Janjinya Allah kan gitu loh. Allah akan memudahkan urusan kita kalau kita suka menolong saudara kita. Termasuk apa? Mungkin adalah termasuk kajian seperti ini, di mana dalam dakwah ini karena situasi terjadilah hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kajian kabeh offline ki ditutup. Orang saudara-saudara kita, mungkin bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang harusnya bisa ngaji menjadi susah. Karena apa? Karena ditutup. Makanya adalah kajian online. Kajian online ini juga salah satu dari bagaimana kita meringankan satu kesusahan dari saudara kita. Maka coba dibayangkan bagi saya dan kita semua yang terutama masih muda-muda itu, kalau hari ini kita bisa mengonlinekan kajian, anggap aja dalam 1 minggu kita mengonlinekan 2 atau 3 cabang, orang yang tertolong oleh kajian online kita itu berapa? Berapa orang? Berapa warga yang tertolong itu? Anggap aja 1 cabang yang tertolong 30. Dalam 1 minggu kita sudah menolong 90 orang. Dibulakannya 100 lah. 100 orang. 100 orang kita berarti sedang nabung. Sedang nabung. Allah akan janjinya Allah di hadis ini kan, Allah akan memberikan kemudahan juga. Jadi kalau dalam seminggu kita menolong 100 orang, ada tabungan 100 kemudahan bagi kita. Entah itu nanti Allah berikan di dunia atau di akhirat. Dengan catatan amal kita yang mungkin hari ini mengonlinekan, niatnya harus ikhlas. Tidak boleh ada hal-hal yang lain. Amalannya yang tadi dijaga, jangan sampai rumah dirusak amalannya karena sesuatu. Semoga saja kan gitu toh, semoga saja. Maka pada hari ini kalau mungkin kita dimintai tolong oleh pengurus atau dimintai tolong oleh guru daerah, yang jadi patokan kita janjinya Allah ini aja. Kita punya pikirannya adalah, kalau saya dimintai tolong guru daerah atau pengurus untuk mengonlinekan kajian cabang itu, berarti saya sedang meringankan satu kesusahan saudara-saudara saya yang lainnya. Berapa banyak dihitung. Dan itu kita hanya 1 jam online ya. Kita sudah bisa menolong ratusan orang. Ini kesempatan ini mungkin datangnya nggak bisa 2 atau 3 kali. Makanya
Ayo, mumpung keadaan seperti ini, pemuda-pemudanya punya ilmu, punya alatnya, silahkan digunakan semaksimalnya. Karena ini janjinya Allah, kalau kita pegang, lalu benar-benar apa yang hari ini kita lakukan untuk menolong saudara kita itu diterima oleh Allah, tabungan kita diringankan oleh Allah, kesulitan kita dimudahkan oleh Allah, berapa ratus nanti. Berapa ratus. Maka seharusnya online ke kajian ini ki rebutan. Wis aku wae Mas tak sing online ke. Wah ojo aku wae. Dianu kita online ke bareng. Karena apa? Ini loh pegangannya. Hadis ini loh. Hadis ini hujamkan di benak kita, di hati kita. Saudara-saudara kita yang kudu ngaji lagi susah dengan online gini, kita meringankan itu loh. Apa rapi enak toh? Ngaji online ke nggak susah-susah amat, itu janjinya Allah sebesar ini. Kalau hari ini kita lewatkan, apa rugi besar ini, itu rugi besar. Termasuk apa? Termasuk ngaji ini. Ngaji penak banget ini. Ngaji ini online. Di rumah, kalau punya teh, kopi, iso ngombe, bisa makan. Itu kalau serius, dikerjakan serius, ngaji serius, insya Allah pahala didapat. Ngajinya penak, itu pahala. Sebaliknya, nek ngajine kita online, disambi malam, disambi nonton sinetron, disambi hal-hal yang lain, ngajine malah disampingke rugi. Kuotane entah, pahala nggak didapat, yang didapat ya mau sinetronnya tadi. Nah mungkin untuk materi hari ini seperti ini. Untuk yang belum dibahas, kita bahas ke minggu yang berikutnya. Dari saya cukup sekian. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk laporan absen Ustaz. Yeah. Ini yang absen secara online ada 34. Ini yang hadir di majelis. Yang belum absen sekitar 3 orang. Jadi yang mendengarkan kajian ini sekitar 35 orang. Alhamdulillah nggak ada yang izin. Ada ya? Berarti nggak ada yang sakit. Alhamdulillah nggak ada yang izin. Oh ya. Alhamdulillah. Gitu. Mungkin dari saya cukup sekian.